Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Kami akan memperagakan bagaimana caranya bernegosiasi dengan benar. Perkenalkan, nama saya Dewa Kumara dengan NIM 2319007. Perkenalkan, nama saya Yohana Ardiawara dengan NIM 2319014. Perkenalkan, nama saya Veronica Indah Konasara dengan NIM 2319001. Perkenalkan, nama saya Sigit Prasetyo dengan NIM 2319011. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yazid Muhaidi dengan NIM 2319015. Perkenalkan, saya Indi Esa dengan NIM 2319006. Baik, silahkan menyaksikan drama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami, anggota PKM 2025, akan membahas tentang tema dan RAP dengan diwakili oleh rekan kami, Mas Eko, Mbak Hana, dan Mas Sigit dengan dosen wali Bapak Mara. Baik, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, saya Dewa Kumara sebagai dosen pembimbing teman-teman selaku tim PKM pada 2025 kali ini. Selamat Malam Bapak. Baik, boleh dong kita langsung saja ke pembahasan tema kita. Mungkin dari Mas Eko dulu, silahkan disampaikan temanya mau seperti apa, biar saya punya dapat gambaran nih. Baik Pak, di sini saya akan mengangkat tema bisnis dengan ide pengembangan F&B tentang rasa matcha Pak. Jadi di sini kita itu semuanya tentang matcha. Jadi ada pai matcha, ada minuman matcha, ada kue matcha, dan sebagainya. Nah, untuk RAB-nya kita ada di 7 juta untuk pengembangan F&B ini, yaitu 1 juta untuk riset, pengembangan, dan resep, terus 1 juta peningkatan quality, dan 2.500.000 untuk konten visual dan promosi. Nah, ada 1 juta lagi untuk perbaikan estetika atau fasilitas yang akan kami gunakan Bapak. Nah, untuk sisa dananya kita bisa kealokasikan untuk dana darurat yang tidak direncanakan, seperti atap bocor atau perbaikan renovasi yang kecil-kecilan, begitu Bapak. Mungkin dari teman saya ada ide lain. Terima kasih Mas Eko atas tema dan ide yang dipaparkan. Jadi di sini saya berbeda tema dengan teman saya ya Pak. Jadi di sini tema yang saya angkat itu dari teknologi. Jadi idenya saya itu membuat smart packaging untuk produk makanan. Jadi di sini itu kita membuat makanan berbasis teknologi NFC atau QR card yang memberikan informasi real time tentang kesegaran, tanggal kadaluarsa, dan pelacakan rantai pasok. Jadi di packaging dari makanan itu sendiri itu tuh kita akan tampilkan QR code-nya. Jadi dari setiap user atau pengguna akan mempunyai aplikasi sendiri gitu buat ngeakses QR code tersebut. Jadi sehingga pas mereka akses tanggal kadaluarsanya, terus pelacakan rantai pasoknya, terus kesegaran dari makanan itu tuh akan terakses dengan mudah. Jadi para pengguna atau itu tuh nggak usah susah-susah gitu nyari tanggal kadaluarsanya berapa sih gitu di packagingnya. Oke, baik. Tapi sebelumnya boleh nggak sih saya tanya dulu tujuan dari ide teman-teman ini seperti apa? Biar saya bisa punya gambaran nih untuk ide-ide kalian supaya lebih jelas gitu. Jadi saya mengangkat tema ini bertujuan untuk membuat inovasi di bidang F&B tentang rasa matcha, ataupun bisa dengan makanan lain yang mengandung unsur rasa matchanya. Kalau untuk saya sendiri, kenapa sih saya mau buat smart packaging ini? Jadi smart packaging ini tuh bisa memberikan informasi yang real time mengenai makanan kepada konsumen. Juga bisa dapat meningkatkan kepercayaan konsumen melalui kualitas produk yang ditampilkan dari QR code itu sendiri. Sehingga dengan melalui QR code ini konsumen tuh bisa tahu kalau makanan ini tuh lebih transparansi dalam data maupun kemasannya. Jadi untuk RAB kasaran dari ide ini sendiri tuh sekitaran 2.500.000 ya Pak. Jadi di sini saya memakai yang pertama itu sensor NFC tag.
Jadi dengan jumlah 50 pieces, jadi satuannya tuh 5.000. Jadi totalnya 250.000. Terus yang kedua ada microcontroller. Di sini pakai 5 unit. Jadi harga satuannya 120 dengan subtotal 600.000. Yang kedua ada bahan kemasan seperti mika atau pouch dengan total 50 pieces. Total satuannya 3.000. Jadi subtotalnya 150.000. Yang keempat itu ada biaya percetakan label atau QR code tadi. Totalnya 50 pieces dulu ya karena kita masih awal. Jadi satuannya itu 2.000, jadi total semuanya 100.000. Yang kelima itu ada biaya pembuatan aplikasi. Jadi di sini saya sudah cari kalau biaya pembuatan aplikasi itu kalau untuk yang masih biasa-biasa saja mungkin harganya sekitar 500 ribuan. Yang keenam itu ada transportasi dan operasional tim. Jadi di sini saya cantumkan 5 kali untuk biaya operasionalnya dengan satuannya 500.000. Jadi totalnya dengan satuannya 100.000. Jadi totalnya 500.000. Terus yang terakhir itu ada ATK, dokumentasi dan biaya lain-lain yang tak terduga ya. Jadi semuanya itu ada 400.000. Jadi total dari biaya awal sampai akhir itu dicakup semuanya menjadi 2.500.000. Di sini RAB-nya masih kasaran ya Pak. Jadi sekian dari saya, bagaimana tanggapan dari Bapak tentang tema dari saya dan teman saya. Mungkin bisa digabungkan atau menurut Bapak seperti apa? Baik, terima kasih atas ide-ide yang menarik ya teman-teman mahasiswa. Menurut saya juga ide-ide dari teman-teman juga sangat bagus. Mulai dari Mas Eko yang idenya tentang maca ya. Dan juga dari Mbak Hana ide tentang QR Code gitu ya. Jadi ini, menurut saya ide ini sangat berkesinambungan sekali kedua-duanya ya. Jadi let's say saya sarankan untuk menggabungkan saja idenya. Benar katanya Mbak Hana ya, kita gabungkan saja. Baik, sekian dari tujuan dari kami berdua Pak. Bagaimana dengan tanggapan Bapak? Baik, terima kasih teman-teman atas penjelasan dari tujuan kalian untuk tema-tema ini. Menurut saya memang sangat bagus ya dengan Mbak Hana dengan QR Code-nya, Mas Eko dengan maca series-nya. Menurut saya memang sangat bagus-bagus sekali. Dan again, seperti yang saya sarankan, sangat bagus kalau misal ide ini bisa dijadikan sebuah kombinasi karena memang sangat berkesinambungan ya. Oke, mungkin karena memang ide ini masih perlu dikembangkan lagi, jadi untuk diskusi pertama kita tutup dulu dan besok saya akan mengenalkan teman-teman dengan salah satu teman saya yang kemungkinan akan bisa membantu teman-teman untuk mewujudkan ide ini. Beliau berbicara kepada saya dan mengatakan kalau beliau akan membantu dengan memberikan dana maksimal 8 juta. Jadi take it as an information untuk pengembangan ide-ide kalian. Apakah mau disesuaikan dulu RAB-nya atau bagaimana? Besok kita akan bertemu langsung dengan beliau. Bagaimana? Baik Bapak. Baik, terima kasih. Baik Pak, terima kasih atas sarannya. Setelah ini mungkin saya dan teman saya akan mengembangkan lagi ide dan tema kita, mungkin akan kita gabungkan. Kita akan berusaha semaksimal mungkin sehingga besok bisa mendapatkan donatur dari teman Bapak. Untuk RAB-nya mungkin kami akan maksimalkan lagi. Terima kasih sekali lagi Pak. Tomorrow. Baik teman-teman, terima kasih sudah datang kembali di forum diskusi ini. Seperti yang kita sudah sampaikan kemarin, kita akan berbicara lagi dengan teman saya. Oke, berikut saya perkenalkan Mbak Indah. Beliau adalah teman saya yang akan membantu teman-teman untuk merealisasikan ide-ide dari ide-ide bisnis teman-teman. Baik, Mbak Indah. Baik, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Indah. Saya dari perusahaan Maca yang akan membantu kalian untuk mendanakan proyek kalian. Baik teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, kalian bisa memaparkan ide-ide kalian. Baik Ibu, kami di sini mengangkat tema collab yaitu Bintech, bisnis dan teknologi. Dari bisnis kita mengangkat di dunia F&B tentang maca series. Dan untuk teknologi kita mengangkat dari teknologi smart package yang menyajikan informasi yang real time kepada konsumen tentang makanan atau produk kami dengan teknologi QR code. Baik teman-teman, idenya sudah cukup bagus.
Saya mau tahu dong, ini alasan utama kalian mengambil tema itu apa sih? Baik Ibu, jadi alasan kami untuk memilih